warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Batubara dengan NIM C1B019046. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua. Yang pertama, pengertian stelsel pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis stelsel pajak. Yang pertama, stelsel nyata atau real adalah pemungutan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua, stelsel fiktif adalah jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada perkiraan oleh suatu undang-undang. Perkiraan yang digunakan tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan, misalnya penghasilan 1 tahun pajak dianggap sama dengan 1 tahun sebelumnya. Yang ketiga, stelsel campuran pada dasarnya adalah kombinasi antara stelsel nyata atau real dan stelsel fiktif. Cara penghitungan stelsel campuran adalah pada awal tahun berdasarkan pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif, kemudian pada akhir tahun berdasarkan pajak dihitungkan berdasarkan stelsel real atau penghasilan sebenarnya. Kendala dalam pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurang sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan, antara lain melakukan penyempurnaan regulasi atau perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak, taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang adil berdasarkan undang-undang. Bentuk perlawanan pajak. Yang pertama, perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Yang kedua, perlawanan aktif meliputi semua usaha perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Di antaranya dapat dibedakan caranya sebagai berikut. Yang pertama, menghindari diri pajak. Yang kedua, mengelakkan pajak. Dan yang ketiga, melalaikan pajak. Pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang pertama, orang pribadi. Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dijelaskan pada penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH, yaitu mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum terbagi. Diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf A angka 2 Undang-Undang PPH. Penetapan waris yang belum terbagi sebagai subjek pajak dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga, badan. Badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Golongan pajak. Berdasarkan pihak yang memungut pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak tambahan nilai atau PPN dan PPNBM, pajak bumi dan bangunan, dan yang terakhir adalah bea materai. Yang kedua, pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Berdasarkan pihak yang menanggung pajak terdiri menjadi dua macam. Yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang pembayarnya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak tidak langsung, pajak yang pembayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contohnya pajak penjualan, PPN, PPNBM, bea materai dan cukai. Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, pajak subjektif. Pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya. Setelah diketahui keadaan subjeknya, barulah diperhatikan keadaan objektifnya. Sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya, perhitungan pajak penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kedua, pajak objektif. Pengenaan pajak dengan pertama-tama memperlihatkan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan
objeknya yang telah diketahui, misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN, tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.